Salam, selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita bersyukur kita sampai sore hari ini kita telah melakukan aktivitas kita. Dan sore hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita menutup semua aktivitas kita di sore hari ini, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Kami bersyukur penyertaan Tuhan, anugerah Tuhan yang telah kami nikmati, yang telah kami rasakan sepanjang hari dalam hidup kami. Bapa di surga, saat ini kami mau merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang menolong kami untuk kami dapat memahami setiap firman-Mu. Terima kasih Bapa, bersabdalah Engkau bagi kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil atau yang tertulis dari Mazmur pasal 9 ayatnya yang ke-11. Mazmur pasal 9 ayatnya yang ke-11. Saya akan bacakan untuk kita semua. Begini firman Tuhan. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari Engkau ya Tuhan. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari Engkau ya Tuhan. Tema kita sore hari ini adalah tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak sayang. Ini adalah sebuah pepatah kuno dan mungkin jarang sekali dijadikan untuk tema renungan atau tema khotbah, tetapi kita dapat belajar dari makna sebuah kalimat pepatah ini. Bagaimana pepatah ini menjelaskan kepada kita betapa pentingnya sebuah pengenalan. Jika kita ingin membangun sebuah relasi, ingin membangun sebuah hubungan, baik itu dengan siapapun, dengan rekan kerja kita, rekan pelayanan kita, bahkan atau dengan orang yang kita cintai sekalipun, yang ingin kita kenal hubungan lebih dalam dengan dia, kita harus mengenalnya terlebih dahulu. Nah, demikian juga dengan firman Tuhan yang kita renungkan sore hari ini. Bagaimana supaya kita mengasihi Tuhan? Berarti kita harus terlebih dahulu mengenal Dia. Mengenal Allah akan membawa kepada kita, untuk kita mengasihi Tuhan. Sebab orang akan sulit mengasihi Tuhan kalau ia tidak mengenal Tuhan yang ia kasihi terlebih dahulu. Sini kita belajar dari sang pemazmur. Sang pemazmur menyatakan perkataan ini atau memperkatakan perkataan ini di dalam nas yang kita baca, karena ia telah mengenal Tuhan terlebih dahulu. Ia mengenal Tuhan yang sudah bekerja luar biasa dalam hidupnya. Ia mengenal Tuhan yang telah melakukan perkara-perkara yang luar biasa dalam kehidupan dia. Kalau kita melihat ayat yang sebelumnya, ayat 2, bagaimana di sini dijelaskan bahwa si pemazmur itu sangat bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatinya. Ia sangat bersukacita, bersukaria. Dia menceritakan karya perbuatan yang ajaib dalam kehidupannya yang telah Tuhan perbuat. Sebab Tuhan itu telah menjadi pembela bagi dia. Tuhan telah membuat musuh-musuhnya menjadi binasa, menjadi mati. Dan juga Tuhan telah menjadi hakim yang adil bagi dunia, menjadi pelindung bagi orang-orang yang terinjak, bagi orang-orang yang tertindas. Jadi bukan hanya bagi kehidupannya ia kenal Tuhan, tetapi pemazmur juga mengenal apa yang telah Tuhan kerjakan bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Dan di dalam pujian, ucapan syukur yang ia naikkan kepada Tuhan juga ia menaikkan doa kepada Tuhan. Kalau kita memperhatikan ayat selanjutnya nanti ayat 12 bahkan sampai pasal 10 itu ia berseru kepada Tuhan. Ia berdoa kepada Tuhan bagaimana suatu ketika nanti ketika ada musuh lagi menyerang dia meminta supaya diberi lagi dia kesempatan untuk menaikkan pujian kepada Tuhan atas kemenangan yang dia peroleh dari musuh-musuhnya dengan pertolongan Tuhan yang ajaib dalam hidupnya. Nah, kita kembali ke ayat yang kita baca tadi, ayat 11 yang menjelaskan bahwa orang yang mengenal namamu percaya kepadamu. Di sini memberikan arti kepada kita bukan hanya sekedar mengenal, tetapi ini adalah juga sebuah pengakuan yang sangat dalam bahwa
ketika kita mengenal Tuhan itu, kita percaya kepada Dia. Dan dengan percaya, otomatis orang percaya itu adalah orang yang mengasihi Tuhan. Makanya terlebih dahulu sangat penting bagi kita untuk mengenal Allah yang kita percayai, untuk mengenal Allah yang kita kasihi, sehingga kita tidak ragu-ragu menyerahkan totalitas kehidupan kita kepada Dia, menyerahkan seluruh aspek kehidupan kita kepada Dia, karena kita telah mengenal Dia terlebih dahulu. Dan kemudian dijelaskan bahwa Tuhan tidak meninggalkan orang yang mencari Dia. Begitu baiknya Tuhan ya, orang yang mencari Dia tidak Dia tinggalkan. Berarti Allah itu berlaku adil dalam kehidupan setiap orang percaya. Tidak mungkin Tuhan membiarkan orang yang percaya kepada Dia. Tidak mungkin Tuhan membiarkan orang yang mengasihi Dia, mencari Dia, ditindas. Sama seperti yang dijelaskan oleh pemazmur di sini, bahwa Ia menjadi pelindung bagi orang-orang yang tertindas, terutama bagi orang-orang yang percaya kepada Dia. Tetapi sebaliknya, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan akan binasa. Kita melihat di ayat selanjutnya, itu ayat 17 bagian B, dan menjelaskan orang fasik terjerat dalam perbuatan tangannya sendiri. Nah, apa artinya bahwa orang fasik yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan? Mereka akan terjerat oleh perbuatan yang mereka lakukan. Artinya mereka akan binasa. Kalau kita juga melihat di dalam Hosea pasal yang ke-4 ayatnya yang ke-6, menjelaskan bahwa umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Di sini dijelaskan bahwa umat Tuhan pada waktu itu di masa Hosea, atau yaitu bangsa Israel pada waktu itu, dikatakan Tuhan binasa karena mereka tidak mengenal Allah. Di dalam keadaan bangsa Israel pada waktu itu, mereka lupa akan Tuhan, mereka tidak ada kasih, tidak ada kesetiaan, bahkan di seluruh negeri itu tidak ada pengenalan akan Tuhan, sehingga Tuhan murka, marah, dan mengatakan mereka binasa karena mereka tidak mengenal aku. Bahkan yang seharusnya menjadi imam, Tuhan tolak. Dan bukan hanya mereka saja, bahkan keturunan mereka, anak-anak mereka akan binasa. Tuhan tolak karena tidak mengenal Tuhan. Jadi dalam kehidupan kita, ketika kita tidak mengenal Tuhan, kita pasti tahu akibatnya apa. Kita pasti terjerat dalam hal-hal yang tidak benar, akan binasa kata firman Tuhan. Tapi mari kita lihat bagaimana cara kita mengenal Allah dengan benar. Yaitu pertama melalui firman-Nya sendiri. Melalui firman Tuhan sendiri kita dapat mengenal Allah dengan benar. Kita dituntut untuk belajar firman Tuhan supaya kita dapat mengenal Tuhan. Di mana di dalam firman Tuhan itu kita diajarkan perintah-perintah Tuhan. Kita diajarkan untuk mengenal apa kehendak Tuhan, apa isi hati Tuhan, bukan isi hati manusia. Dan melalui firman Tuhan kita tahu bahwa sangat penting mendengarkan perkataan Tuhan, sangat penting mendengarkan suara Tuhan. Oleh karena itu, di dalam firman Tuhan kita belajar yang bagaimana kita bisa mengenal Tuhan. Dan bukan hanya sekedar belajar, bukan sekedar membaca, tetapi melakukannya dalam kehidupan yang nyata. Di dalam Yakobus 1 ayat 25 dikatakan bahwa ketika belajar firman Tuhan, kita harus bertekun mempelajari atau meneliti maksudnya Tuhan, hukum-hukumnya Tuhan, perintah-perintahnya Tuhan, dan kemudian tidak melupakannya tetapi melakukannya. Dan kemudian juga firman Tuhan di dalam Yosua pasal 1 ayat 8 menjelaskan bahwa biarlah itu yang menjadi kerinduan kita adalah memperkatakan kitab Taurat itu siang dan malam, merenungkan kitab Taurat firman Tuhan siang dan malam, sehingga dengan kita berpegang pada perintah Tuhan, kita mengenal Dia Allah dan juga membuktikan bahwa kita mengasihi Tuhan.
Dan yang kedua adalah melalui saat teduh atau doa. Nah, melalui saat teduh dan doa juga menolong kita memperkuat pengenalan kita akan Allah. Di mana saat teduh adalah sebuah sarana di mana kita dapat memiliki waktu yang khusus untuk bersama dengan Tuhan. Waktu kita untuk fokus berkomunikasi dengan Tuhan, waktu kita untuk fokus merenungkan firman Tuhan, waktu kita untuk fokus memuji Tuhan. Dan doa adalah bagaimana kita berkomunikasi dengan Tuhan, dan doa itu sangat penting untuk menolong kita melakukan sebuah pekerjaan yang telah Tuhan percayakan bagi kita. Jadi ketiga hal ini adalah firman Tuhan, saat teduh dan doa itu sangat penting bagi kehidupan setiap orang percaya. Namun kita harus melakukannya dengan benar, dengan hati yang benar-benar tulus kepada Tuhan, bukan dengan motivasi yang salah, bukan dengan keterpaksaan, bukan dengan karena kita menginginkan sesuatu, tetapi karena memang kita memiliki kerinduan untuk mengenal Allah lebih dalam. Dengan demikian kita dapat menjalin relasi hubungan yang erat dengan Tuhan. Jika ketiga hal ini tidak ada dalam kehidupan orang percaya, dalam kehidupan kita, maka kehidupan kita seperti tanaman yang mati. Kalau kita memperhatikan, kita punya tanaman di rumah atau kita menanam sebuah tumbuhan, kalau kita tidak menyiram dia tiap hari, maka mari kita perhatikan, pertama-tama dia akan layu, kemudian dia kering, kemudian dia mati. Demikian juga dengan kita, kalau kita tidak menyiram kehidupan kita dengan firman Tuhan, dengan saat teduh, dengan doa, dengan pujian, kehidupan kita itu kering, mati seperti tanaman yang tidak disiram tadi. Jadi mari dengan tema kita sore hari ini, kita belajar bagaimana cara kita mengenal Tuhan dengan benar, sehingga kita juga mampu untuk percaya dan mengasihi Tuhan dalam kehidupan kita. Dan bagian yang terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita mengenal Tuhan, yaitu melalui perjalanan kehidupan kita dengan Tuhan, atau melalui pengalaman-pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Sama seperti sang pemazmur di sini, dia mengenal Tuhan melalui pengalaman pribadinya juga dengan Tuhan. Buktinya dari nas yang kita baca, dia menceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib dalam kehidupannya. Dia menceritakan pekerjaan Allah dalam hidupnya, membela dia dari musuh-musuhnya, menolong umat Tuhan yang tertindas. Itu adalah sebuah pengalaman pribadinya dengan Tuhan. Kita, apa pengalaman pribadi kita bersama dengan Tuhan? Bagaimana perjalanan hidup kita dengan Tuhan? Pasti tidak mudah, pasti tidak gampang seperti apa yang dipikirkan oleh orang lain, atau seperti apa yang kita pikirkan sebelumnya. Pengalaman pribadi dengan Tuhan, perjalanan hidup dengan Tuhan itu pasti ada kerikil-kerikilnya, ada duri yang harus kita lewati yang sangat sakit. Maka melalui masa-masa itu kita mengenal bahwa Tuhan bekerja bersama dengan kita, campur tangan, menolong kita melalui semua masa-masa itu. Sehingga dengan kita kenal Tuhan yang telah menolong kita, maka kita mampu mengenal Tuhan dengan benar dalam kehidupan kita, dan membawa kita untuk mengasihi Tuhan. Bapak Ibu, sebuah lagu yang sangat menarik, yang sangat indah, yaitu dengan judul Knowing You, yaitu yang menjelaskan bahwa mengenal Tuhan itu lebih dari hal-hal yang besar apapun yang ada di dunia ini. Karena kenapa? Tuhan telah menjadi kekuatan bagi orang yang percaya. Tuhan telah menjadi penolong bagi orang yang mencari Dia, bagi orang yang mengandalkan Dia. Tuhan telah menjadi sukacita bagi orang yang bergumul, bagi orang yang menderita sakit. Maka ketika mengenal itu semua, kita mampu mengatakan, aku mengasihimu Tuhan, dan mengatakan kerinduanku yaitu mengenalmu lebih dalam lagi. Kiranya kita semua umat Tuhan, terlebih-lebih kita yang ada di persekutuan Nasrani Nias ini, dapat mengenal Tuhan dengan benar dalam kehidupan kita dan mengasihi Tuhan dengan benar. Sebab mengenal Tuhan adalah bukti dari iman yang kita miliki kepada Dia, dan juga pengenalan akan Tuhan yang terbatas akan membuat kita sulit mengasihi Tuhan. Untuk itu mari kita memupuk pengenalan kita dengan Tuhan melalui firman Tuhan, saat teduh, doa, ibadah, dan juga
melalui pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Demikian firman Tuhan, kiranya dapat menguatkan dan menolong kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat sore hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan, yang menjadi penolong kami, yang dapat menguatkan kami bagaimana kami mampu untuk mengasihi Tuhan, mengenal Tuhan dengan benar dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, kami dalam manusia yang lemah, yang sering kali jatuh, yang sering kali Tuhan gagal dalam mengenal Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau menolong kami, Engkau menguatkan kami Bapa. Terima kasih Bapa, ini kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.